Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk pemeliharaan yang Tuhan berikan hari demi hari. Bila saudara masih bekerja dan memiliki kesehatan yang baik, ambil waktu sejenak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena tidak semua orang bisa siap untuk tidur dengan nyenyak, karena ada begitu masalah, pesakit penyakit dan pergumulan yang mereka harus hadapi, sehingga hidup mereka penuh dengan kegelisahan. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, bila kita masih ada sebagaimana kita ada, kita tahu itu semua karena kemurahan Tuhan dan kita patut bersyukur karenanya. Pada hari ini kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam ini melalui ayat hafalan kita pada hari ini yang diambil dari surat Yakobus pasal 1 ayat 26 yang berbunyi demikian. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Surat Yakobus ini adalah surat yang ditulis oleh Yakobus, yaitu saudara Tuhan Yesus, kepada kedua belas suku di perantauan yang tercerai-berai. Dan surat Yakobus ini surat yang merupakan surat yang ditulis di awal-awal perjanjian baru, salah satu surat pertama yang ditulis dalam kanonisasi perjanjian baru. Dan Yakobus memiliki karakter memberikan banyak hal-hal yang praktis yang harus diikuti dan dilakukan oleh setiap orang percaya, termasuk oleh kita semua yang hidup pada masa ini. Kalau kita perhatikan di dalam surat Yakobus pasal yang pertama ini masih bagian dalam pembukaan suratnya dari Yakobus. Dan ayat yang ke-26 ini ada dalam perikop dengan judul pendengar atau pelaku firman di dalam Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru Jilid 1 kita. Dan Yakobus menegaskan kepada para pembacanya bahwa kita harus membaca, mendengar firman dan melakukannya. Karena kalau tidak, kita menipu diri sendiri. Kalau kita hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, maka kita seperti orang yang berada di cermin mengamati-amatinya, setelah itu lupa lagi bagaimana wajahnya. Itu ditulis dalam ayat yang ke-23. Kemudian selanjutnya dalam ayat 26 ini, Yakobus menekankan jika ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri dan ibadahnya menjadi sia-sia. Tentunya ini berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya bahwa orang yang beribadah itu harus menjadi pelaku firman. Orang yang beribadah harus mampu mengekang lidahnya dan mengendalikan lidahnya. Nanti kalau kita lanjutkan membaca di pasal 3, Yakobus memberikan penjelasan bagaimana pentingnya agar kita tidak berdosa terhadap lidah kita. Kata-kata kita bisa menyakiti orang dengan mudah. Bahkan kata-kata itu bisa lebih tajam dari pedang, saudara. Karena kata-katalah banyak orang rela membunuh sesamanya, rela menyakiti sesamanya karena perkataan yang salah. Nah, orang percaya yang beribadah kepada Tuhan harus bisa menjaga lidah kita agar tidak menyakiti orang. Kata ibadah dalam ayat ini menggunakan bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya maksud saya adalah treskos. Treskos ini adalah ibadah yang dilakukan secara bersama-sama, corporate. Jadi ini bukan kehidupan pribadi seperti dalam kata-kata sebelumnya yang saya sudah sempat bahas dalam renungan-renungan dari kata Yunani yang lain. Untuk hal ini Yakobus menekankan ibadah secara bersama-sama, seremonial, worship bersama di gereja atau di sinagoge pada saat itu atau di bait suci pada saat itu. Nah, Yakobus menjelaskan bahwa kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita harus benar-benar mengekang lidah kita. Karena kalau tidak, kita menipu diri sendiri dan ibadah kita sia-sia. Itu artinya ibadah dan perubahan hidup, ibadah
dan menjadi saksi bagi orang, menjadi berkat bagi orang lain, sangat berhubungan erat. Karena itu, kalau kita mengaku diri sebagai orang percaya yang rajin beribadah, kita harus mengubah perilaku kita, perkataan kita, dan seluruh keberadaan kita yang tidak menyenangkan Tuhan. Kita harus kikis pelan-pelan, sehingga tindakan kita, perbuatan kita hanya memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Karena kalau tidak, ibadah kita sia-sia adanya. Sayang sekali kalau kita harus datang pagi-pagi beribadah bahkan melayani, tetapi di hadapan Tuhan ibadah itu diperhitungkan sia-sia karena yang pentingnya kita tidak lakukan. Kiranya sebelum kita beristirahat sepanjang malam, firman Tuhan ini boleh menegur dan mengingatkan kita semua agar kita mengekang perkataan dan lidah kita, memperbaiki perilaku kita, sehingga dalam ibadah kita orang boleh melihat bahwa kita orang yang berbeda dan tidak sama dengan dunia ini, sehingga melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan dan mereka akan penasaran dan mencari tahu kenapa kita berbeda. Dengan demikian berita Injil kita bisa sampaikan, karena ada Kristus di dalam kita, maka hidup kita menjadi berubah. Kita adalah saksi-saksi Kristus dan surat-surat yang terbuka. Orang bisa melihat perilaku kita dan ibadah kita. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita dan menjadi pengingat bagi kita, agar kita menjadi orang percaya yang beribadah, orang Kristen yang sungguh-sungguh memperhatikan perilaku kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya Tuhan menyertai kita di sepanjang malam, dan ingat selalu Tuhan memberkati kita sekalipun kita sedang tertidur lelap. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.